Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Fahira dari kelas 105. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab statistika. Selamat menonton. A few moments later. Halo. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab statistika. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Frekuensi merupakan susunan data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu dalam sebuah tabel yang disertai dengan frekuensi yang sesuai. Histogram adalah diagram yang terdiri atas batang-batang yang saling berhimpit. Poligon adalah gambar garis yang menghubungkan titik-titik tengah setiap kelas interval pada sisi atas dari histogram yang berdekatan. Menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Contohnya sebagai berikut. Terdapat rentang nilai dan frekuensi. Di sini ada BB dan BA. BB adalah batas bawah, sedangkan BA adalah batas atas. Unsur-unsur tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kelas interval, yaitu kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. 2. Batas bawah atau BB, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval. Yang ketiga, batas atas kelas atau BA, yaitu nilai yang terletak di sebelah kanan untuk setiap kelas interval. Keempat, tepi bawah kelas atau TB, yaitu batas bawah kelas dikurangi data berupa bulat, ketelitian datanya adalah 0,5. Jika data berupa satuan desimal, ketelitian datanya adalah 0,05. Kelima, yaitu tepi atas kelas atau TA, yaitu batas atas kelas ditambah ketelitian data. Yang keenam, titik tengah atau XI, yaitu 1/2 dalam kurung BB ditambah BA atau 1/2 dalam kurung TB ditambah TA. Yang ketujuh, banyak kelas K merupakan bilangan bulat untuk menyusun tabel distribusi frekuensi. Banyak kelas dapat dihitung menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. 8. Panjang kelas atau P, yaitu hasil pengurangan antara tepi bawah kelas untuk menyusun tabel distribusi frekuensi. Panjang kelas dapat dihitung menggunakan P sama dengan P per R. Jenis-jenis tabel distribusi frekuensi. 1. Tabel distribusi frekuensi biasa. Langkah membuatnya: menentukan jangkauan, menentukan banyak kelas, menentukan panjang kelas, menentukan interval kelas, dan membuat tabel distribusi. 2. Tabel distribusi frekuensi relatif. Kedua, tabel distribusi frekuensi relatif. Frekuensi relatif merupakan hasil bagi antara frekuensi setiap kelas interval dan jumlah data. Rumusnya sebagai berikut. Contoh tabel distribusi frekuensi relatif sebagai berikut. Mempunyai interval, frekuensi, dan FK. Tabel distribusi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif merupakan frekuensi yang menunjukkan jumlah frekuensi pada kelas interval tertentu, mulai dari kelas interval sebelumnya sampai interval kelas tersebut. Dari tabel tersebut dapat disusun tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Berikut adalah contoh tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Histogram dan poligon. Histogram adalah diagram yang terdiri atas batang-batang yang saling berhimpit. Sedangkan poligon adalah gambar garis yang menghubungkan titik-titik tengah setiap kelas interval pada sisi atas histogram. Contohnya sebagai berikut. Dan ini dia adalah contoh histogram dan poligon. Berikut adalah contoh soal histogram. 1. Tabel distribusi biasa menentukan jangkauan, banyak data, N sama dengan 40, data terkecil sama dengan 18, data terbesar 47,
Jangkauan sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Menentukan banyak kelas. Banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log n sama dengan 1 tambah 3,3 dikali 40 sama dengan 6,2 sama dengan 6. Panjang kelas sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas sama dengan 29 dibagi 6. Hasilnya adalah 4,8. Jika dibulatkan menjadi 5. Gimana? Lanjut ya. Selanjutnya menentukan interval kelas. Interval pertama sama dengan BB sama dengan data terkecil. Data terkecilnya di sini adalah 18. BA sama dengan batas bawah ditambah P dikurangi 1 sama dengan 18 ditambah dalam kurung 5 dikurangi 1 sama dengan 18 ditambah 4 sama dengan 22. Jadinya nanti kalau di tabel itu 18 sampai 22. Nah, frekuensinya nanti dicari di soalnya ya. Dihitung sampai ke interval ke-6 di sini karena memang adanya sampai interval ke-6. Jadi tabelnya ada usia, turus, dan frekuensi. N-nya sama dengan 40. Lanjut ke hasil gambar histogramnya, yaitu sebagai berikut ya. Nah, yang sebelah kiri adalah frekuensi, sedangkan yang bawah adalah nilai. Lanjut, kita ke ukuran pemusatan dan ukuran letak data. Di sini ada 2, yaitu letak data tunggal dan kelompok. Yang pertama, rata-rata atau mean. Rata-rata adalah perbandingan antara jumlah nilai data dan dengan banyak data. Rumusnya sebagai berikut ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal mean data tunggal. Nilai dari data adalah 6, 5, 7, 8, 10, 4, 3, 5. Nilai rata-ratanya adalah sama dengan 6 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 10 tambah 4 tambah 3 tambah 5 per 8. 8-nya dari banyak data sama dengan 48 dibagi 8 sama dengan 6. Jadi rata-rata dari data tersebut adalah 6. Nah, sekarang kita udah sampai ke median. Median itu rumusnya ada 2. Jika banyak data ganjil dan jika banyak data genap. Jika banyak data ganjil, rumusnya sebagai berikut. Jika banyak datanya genap, rumusnya sebagai berikut. Sekarang kita ke modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau data yang frekuensinya paling besar. Sekarang kita lanjut ke contoh soal median. Nilai data dari 6, 5, 7, 8, 10, 4, 3, 5. Nilai mediannya adalah rumusnya sudah ada ya di situ, sama dengan 8/2. 8 ini dari banyak datanya ditambah 8/2 ditambah 1/2 sama dengan data keempat dan data kelima. Data keempat dari 8 dibagi 2 sama dengan 4, jadinya ditulis data keempat. Sedangkan data kelima dari 8/2 ditambah 1 sama dengan data kelima. Jadi data keempat ditambah data kelima per 2 sama dengan 8 ditambah 10 per 2 sama dengan 18 per 2 sama dengan 9. Jadi mediannya adalah 9. Lanjut ke contoh soal modus. Dari data 2, 4, 4, 6, 8, 8, 10, 10, 10, 12, modusnya adalah 10 karena 10 adalah nilai yang paling sering muncul. Di sini di soalnya 10 itu munculnya 3 kali ya. Jadi modusnya adalah 10. Gimana? Mudah kan? Nah, sekarang kita udah sampai di kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Lanjut ke desil.
Desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian setelah nilai-nilai data tersebut diurutkan. Rumusnya bisa dilihat di pojok kanan bawah. Itu adalah rumus desil data tunggal. Lanjut. Contoh soal kuartil. Tentukan kuartil dari data berikut: 2, 3, 5, 2, 6, dan seterusnya. Langkah pertama, urutkan datanya menjadi yang ada di video ya. Setelah mencari Q1, Q2, dan Q3, Q1 sama dengan 2 ditambah 3 per 2, karena di sana yang tidak kecoret adalah 2 sama 3, jadinya 2 tambah 3 sama dengan 5 per 2 sama dengan hasilnya 2,5. Q2 3 ditambah 5 per 2 sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Q3 begitu juga, jadi nilai kuartilnya adalah Q1 2,5, Q2 4, Q3 sama dengan 6. Oke, sekarang contoh soal desil. Tentukan nilai D1 dan D5 dari data berikut. Datanya di sini N-nya sama dengan 13. D1 sama dengan hasilnya 33,8. Sedangkan D5 sama dengan data ke-7 di sini adalah 40. Jadi X7 sama dengan 40. Jadi desil ke-1 adalah 33,8 dan desil ke-5 adalah 40. Kita udah sampai di persentil. Persentil adalah nilai-nilai yang membatasi data menjadi 100 bagian yang sama setelah nilai-nilai data diurutkan. Rumus persentil data tunggal yaitu sebagai berikut. Nah, kita lanjut ke contoh soal persentil. Di sini soalnya tentukan nilai persentil ke-65 dari data berikut. 6, 5, 8, 7, dan seterusnya. N-nya sama dengan 15. Jadi P65 sama dengan X 100 ditambah 0,4 sama dengan 7 tambah 0,4 sama dengan 7,4. Maka nilai persentil ke-65 yaitu 7,4. Sekarang kita udah sampai di ukuran pemusatan dan ukuran letak data per kelompok. Rata-rata hitung data kelompok, rumusnya sebagai berikut. Nah, sekarang kita udah sampai di rumus modus, median, dan kuartil. Rumusnya sudah ada ya di layar ya. Silakan dilihat atau di screenshot juga bisa. Selanjutnya contoh soal median data kelompok. Rata-rata dari data berikut adalah di sini kita langsung ke rumusnya. X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FE sama dengan 330. 330 ini dari jumlah yang di tabel, FI XI nya dijumlah semua ya. Lalu per 20 ini jumlah frekuensinya yang udah dijumlahkan sama dengan 330 dibagi 20 sama dengan 16,5. Jadi mediannya adalah 16,5. Sekarang kita lanjut ke contoh soal modus. Di sini sudah ada tabelnya. Langsung saja kita ke rumusnya. MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. TB-nya sama dengan 60,5 ditambah 5 per 5 tambah 6 dikali 10 sama dengan 60,5 ditambah 50 per 11 sama dengan 60,5 ditambah 4,54 sama dengan 65. Jadi modusnya adalah 65. Di sini yang TB ini dicari dari tepi bawah yang sebelah kiri yaitu 61 dikurangi 0,5. Jadi hasilnya 60,05. Lanjut kita ke contoh soal median data kelompok. Di sini sudah ada tabelnya. Langsung saja ke rumusnya. Letak Mi sama dengan
N per 2 sama dengan 40 per 2. 40 dari jumlah frekuensinya. Sama dengan ME sama dengan TB ditambah N per 2 dikurang FK dikali P per FM sama dengan 56,5 ditambah 20 dikurangi 11 per 15 dikali 5 sama dengan 56,5 ditambah 45 per 15 sama dengan 56,5 ditambah 3. Hasilnya adalah 59,5. Jadi mediannya adalah 59,5. Di sini TB itu dari 57 dikurangi 0,5 jadinya 56,5. Nah, jadi kayak gitu caranya. Gimana? Mudah kan? Dapat dimengerti ya dari yang saya jelaskan. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal kuartil data kelompok. Letak Q1 sama dengan 1/4 dikali N sama dengan 1/4 dikali 40. 40 sama dengan frekuensi kumulatifnya yang terakhir, yaitu 40 sama dengan 10. Q1 sama dengan TB Q1 ditambah 1/4 N dikurangi FK Q1 per FQ1 dikali P sama dengan 54,5 ditambah 10 dikurangi 4 per 18 dikali 5 sama dengan 54,5 ditambah 30 per 18 sama dengan 54,5 ditambah 1,6 sama dengan 56,1. Kita lanjut ke desil dan persentil. Desil data kelompok dan persentil data kelompok. Desil kelompok di sini rumusnya seperti yang di layar, dan persentil data kelompok juga rumusnya di layar ya. Kita lanjut ke contoh soal desil data kelompok. Di sini udah ada tabelnya dan langsung saja kita ke rumusnya. D4 sama dengan TB D4 ditambah 4/10 dikali N dikurangi FK D4 per FD4 dikali P sama dengan 69,5 ditambah 16 dikurangi 15 per 10 dikali 5 sama dengan 69,5 ditambah 5 per 10 sama dengan 69,5 ditambah 2. Hasilnya jadi 71,5. Jadi D4 nya adalah 71,5. TB nya di sini dari 70 dikurangi 0,5 jadinya 69,5. Oke, kita langsung lanjut ke contoh soal yang terakhir, yaitu persentil data kelompok. Itu sudah ada tabelnya, langsung saja. P65 ini atasnya yang 65 ini bisa sesuai apa yang diinginkan. Umpama P-nya 75, jadinya boleh 75/100 dikali N. Oke? Ngerti? Langsung P65 sama dengan TB P65 ditambah 65/100 dikali N dikurangi FK P65 per FP65 dikali P sama dengan 74,5 ditambah 26 dikurangi 25 dikali 5 per 12 sama dengan 74,5 ditambah 5 per 12. Hasilnya 74,5 ditambah 0,416. Hasilnya 74,91. Jadi P65 nya adalah 74,91. Wah, kita udah ada di akhir video ini. Gimana? Kalian udah ngerti kan? Ya udah, sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana? Kalian udah paham belum tentang bab statistika? Gua harap kalian paham ya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.